Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwal muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang fadilah dan keistimewaan amin. Dan dari mana diambilnya lafaz amin. Saya mengutip dari sebuah kitab yang bernama Khuziyatul Asrar karangan Syekh Abu Hasan Asadili. Beliau berkata dalam kitabnya amin arba'atu ahrufin. Amin ada 4 huruf. Al alifu ma'khudun min ismi Adam alaihissalam. Alif diambil daripada nama Adam alaihissalam. Wal mimu ma'khudun min ismi Muhammadin SAW, sedangkan mimnya diambil daripada nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ya'u ma'khudun min ismi Yahya, ya-nya diambil daripada Yahya. Wa nunu ma'khudun min ismi Nuh, sedangkan nunnya diambil daripada nama Nabi Nuh. 4 huruf tadi sumber pengambilannya jelas. Alifnya dari nama Adam, mimnya dari nama Nabi besar Muhammad SAW, iya-nya dari nama Nabi Yahya, sedangkan nunnya diambil daripada nama Nabi Nuh alaihissalam. Ikhwal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita membaca amin, maka sama dengan kita menyebut 4 nabi. Menyebut Nabi Adam, menyebut Nabi Muhammad, menyebut Nabi Yahya, menyebut Nabi Nuh alaihissalam ketika kita menyebut amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amin arba'atu ahrufin. Rasulullah SAW bersabda, amin arba'atu ahrufin. Amin terdiri daripada 4 huruf. Amin itu 4 huruf. Alif, mim, ya, nun. Paman qala amin amanahullahu ta'ala min arba'ati anwa'in minal balak. Kata Nabi, barang siapa yang membaca amin, barang siapa yang membaca amin, maka akan diselamatkan oleh Allah daripada 4 bencana. Orang yang berkata amin ketika ia sholat ataupun ketika ia sedang berdoa, yang baca amin sungguh-sungguh khusyuk tanpa bergurau, maka kata kanjeng Nabi akan diselamatkan dari 4 bencana. Awaluha, yang pertama kata Nabi, jawalul iman. Orang yang mengucapkan amin ketika berdoa akan dihilangkan, akan diselamatkan oleh Allah dari hilangnya keimanan ketika ia menghadapi sakaratil maut. Ketika ia menghadapi sakaratil maut, Allah selamatkan daripada hilang keimanan. Karena dengan keimanan manusia akan selamat. Tanpa keimanan, na'udzubillah min dzalik. Ikhwan muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasani'a khaufun yaumal ursad. Yang keduanya, orang yang berkata amin akan diselamatkan dari ketakutan ketika hari kiamat. Ketika kiamat tiba, orang-orang semua takut. Orang yang berkata amin setiap ia berdoa oleh Allah akan diselamatkan dari rasa takut ketika hari kiamat tiba. Masya Allah. Ikhwal muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Wasalisuha haulus sirat. Yang ketiganya, orang yang mengucap amin akan diselamatkan oleh Allah dari rasa takut ketika ia menyeberangi siratal mustaqim. Karena semua manusia akan menyeberangi yang namanya siratal mustaqim.
Cara menyeberangnya pun berbeda-beda, tergantung amal perbuatannya ketika ia hidup di dunia. Ada yang seperti kilat yang menyambar, ada yang seperti angin yang bertiup kencang, ada seperti larinya kuda, ada yang seperti kendaraan, ada yang lari seperti biasa, ada yang merangkak, bahkan ada pula yang jungkir. Tergantung amal perbuatan yang ia kerjakan ketika di dunia. Orang yang berkata amin, kata Allah, akan selamat daripada ketakutan pada ketika ia melewati Shiratal Mustaqim. Lalu yang keempatnya, warabiuha khuluduhu bidarokat. Yang keempat, orang yang berkata amin akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan selamat dari kekal dalam neraka. Diselamatkan oleh Allah dari kekal di dalam neraka. Artinya orang yang berkata amin akan ada jahitannya. Orang yang berkata amin akan ada angkatan dari Allah, akan diangkat, akan dicabut dari kekalnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ucapkanlah amin dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Amin. Yang artinya, ya Allah, ijabahkanlah doaku. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengucapkan amin ketika kita berdoa ataupun ketika kita sedang sholat. Lafaz amin kita ucapkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk. Insya Allah kita mendapatkan keistimewaan dan fadilah daripada lafaz amin tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.